pemirsa Gajana Televisi dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Gisela Tabari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Merajut Solusi. Nah pemirsa, saya harap Anda baik-baik saja, selalu sehat, karena topik di hari ini kita masih membahas mengenai dunia kesehatan. Tentang tema kita kali ini adalah mengenai masalah karies gigi, bahaya karies gigi dan cara mengatasinya. Tentunya salah satu masalah gigi yang paling umum terjadi ini adalah karies gigi atau gigi berlubang ya. Pasti Anda pemirsa yang di rumah juga pernah mengalami hal tersebut. Namun jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dapat menyebabkan beberapa masalah ataupun mungkin nanti bisa terjadi komplikasi penyakit-penyakit tertentu. Nah, apa saja sebenarnya penyebab dari karies gigi ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja saat ini kita akan berbincang dengan narasumber spesial hari ini yang hadir bersama saya. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah saya ada Dr. Gigi Ganjar Bismo Darmo Laksono. Beliau merupakan dokter gigi dari Rumah Sakit Panti Nirmala, Kota Malang. Saya mau sapa terlebih dahulu. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Gisela. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita hari ini khusus spesial hadir berlokasi langsung di Rumah Sakit Panti Nirmala, Kota Malang. Dan tentunya dokter, kalau berbicara mengenai karies gigi ini ya dokter ya, pasti semua orang, semua pemirsa mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua pun pernah mengalami hal tersebut ya dokter. Nah mungkin dokter, sebelum kita masuk pembahasan mengenai karies gigi ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, saya mau lebih dekat dulu dengan dokter Ganjar. Dokter ini asalnya dari mana dan rumahnya di mana dokter? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Dr. Gigi Ganjar Bismo Darmo Laksono. Saya kelahiran Jakarta. Jakarta. Saya bertempat tinggal di Malang, di daerah Jalan Galunggung, Kota Malang. Oke, berarti lahir Jakarta gitu ya dokter ya. Nah, betul. kalau boleh tahu dokter, ini kenapa dokter ini kok bercita-cita menjadi dokter dan mengambil spesialis gigi? Apa yang menarik begitu dokter? Karena jujur saya dulu kecil punya pengalaman kurang baik berhubungan dengan dokter gigi. Karena saya selalu merasa takut ya, merasa takut dan merasa apa ya, kayak jangankan ke dokter gigi, untuk masuk ke ruangan dokter gigi aja saya merasakan tidak nyaman waktu saya kecil. Nah, dengan rasa tidak nyaman itu saya akhirnya berinisiatif untuk pengen merasakan seperti apa menjadi seorang dokter gigi. Gitu. Kemudian alhamdulillah saya bisa sekolah, bisa menyelesaikan, bisa menamatkan saya profesi dokter gigi. Gitu, betul sekali. Kebanyakan memang takut gitu ya dokter ya. Dan mulai sekarang mungkin pemirsa yang di rumah juga nggak perlu takut gitu ya dokter ya, kalau mau ke dokter gigi seperti itu ya dokter. Tentunya ini untuk kesehatan kita bersama juga. Oke dokter, mungkin yang pertama adalah karies gigi. Mungkin bisa dijelaskan dokter, apa sih sebenarnya yang dimaksud karies gigi atau gigi berlubang ini? Jadi sebetulnya karies gigi itu adalah sebuah istilah medis di kedokteran gigi ya. Itu proses terjadinya kerusakan awal dari sebuah gigi. Kalau orang awam itu taunya gigi rusak atau gigi berlubang. Jadi sebenarnya karies gigi dan gigi berlubang itu sama. Oh, sama. Seperti itu. Jadi proses kerusakan gigi seperti ya, itu ya proses dokter ya. awal dari kerusakan di sebuah gigi nanti menjadi lubang besar dan lubang dalam, itu mulai dari karies. Oke, kalau prosesnya seperti apa sih dokter? Mengapa gigi kita ini kok bisa mengalami hal yang berlubang? Ini prosesnya seperti apa dok? Jadi pertama itu ada sisa makanan di dalam gigi ya. Di gigi ada sisa makanan, kemudian di dalam mulut juga terdapat bakteri. Tentunya ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat. Setelah itu ditambah adanya asam, mulut kita ini kan sifatnya asam ya. Apalagi untuk orang yang punya asam lambung ya, gastritis, itu biasanya kondisi mulutnya lebih asam. Ditambah perjalanannya waktu. Jadi empat hal tersebut ditambah dengan waktu bisa menimbulkan terjadinya karies pada gigi. Oke, jadi ada sisa makanan, bakteri baik dan jahat. Nah, untuk bakteri baik dan jahat ini dokter, sebenarnya bakteri baik seperti apa sih yang diperlukan gigi? Bermanfaatnya seperti apa dokter? Ya, bakteri yang baik itu bakteri yang kita perlukan untuk membantu mengurangi
asam betulnya di dalam mulut itu. Cuman terkadang jumlahnya itu lebih banyak bakteri yang jahat. Oke, itu karena apa dok faktornya? Atau karena makanan atau seperti Karena sisa makanan, terus ya karena mungkin kita kurang memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi bakteri jahat itu lebih banyak. Seperti itu, Ya. kurang memelihara kesehatan gigi gitu ya dok ya. Oke, sebelum nanti tentang kesehatan gigi, ini dulu dok. Sebenarnya faktor pencetus selain makanan tadi, adakah faktor lainnya dok? Atau mungkin karena makanan manis atau seperti apa dok? Ya, banyak faktor pencetus terutama makanannya, terutama sisa-sisa makanan yang tidak bisa dibersihkan dengan baik melalui sebuah penyikatan gigi ya. Misalnya terutama pada makanan yang cenderung yang manis, Oke. yang mempunyai kadar gula yang sangat tinggi, ya seperti misalnya pada permen, terus sirup, ya itu kan mempunyai kadar gula yang tinggi. Itu biasanya sering tertinggal di gigi walaupun kita sudah menggosok. Dan terdapat beberapa bagian gigi itu sulit untuk kita sikat. Oke. Ya, terutama yang bagian atas pojok-pojok itu kan agak sulit dibersihkan. Iya, Itu biasanya sering tersisa di situ. Oke, geraham itu dok Geraham ya? atas maupun geraham bawah, terutama yang atas pojok-pojok terakhir itu yang sering timbulnya karies. Oke, nah sebenarnya dok, apakah karies ini yang terjadi pasti nanti akan merusak struktur gigi atau seperti apa? Karies yang timbul itu pasti cepat atau lambat dia akan merusak gigi. Gitu. Karena itu tadi berjalannya waktu, ya karies akan merusak gigi. Oke, berarti pasti ya dok ya, karies ini pasti akan merusak gigi jika memang kita tidak bisa menjaga kebersihan gigi gitu ya? Ya, pasti akan merusak bila tidak menjaga dan tidak segera mengobati atau mencegah agar tidak terjadi karies. Oke, dokter tadi menyampaikan bahwa ada beberapa gigi memang yang susah untuk dibersihkan, terutama adalah gigi geraham. Nah, ini bagaimana sih agar pemirsa tahu gitu dok ya, caranya seperti apa sih untuk bisa membersihkan semua daerah gigi itu tanpa terkecuali dok? Memang sulit ya, kalau kita mau bersih 100% itu sulit. Cuman ada beberapa yang kita bisa preventif, tindakan preventif, terutama untuk bagian atas mungkin kita bisa mengganti ujung kepala sikat gigi kita menjadi yang lebih kecil. Ya, jangan terlalu besar, disesuaikan dengan kondisi mulut dari seseorang. Karena kalau dengan kepalanya yang kecil lebih mudah masuk ke dalam gigi, terutama yang bagian-bagian atas. Oke, itu ya dokter ya. Oke, kalau selain dari sikat gigi dok, kalau menggunakan cairan-cairan pembersih mulut itu apakah bisa dokter? Cairan-cairan pembersih mulut itu bisa, tapi tidak paling efektif memang menyikat gigi. Kalau cairan-cairan pembersih mulut itu hanya sifatnya menyegarkan, ya, menyegarkan rongga mulut paling itu. Oke, berarti cara efektif memang harus sikat gigi gitu dok, yang membersihkan daerah gigi secara rutin. Berapa kali dokter biasanya harus dibersihkan secara rutin dok? Ya mulai dari kita kecil kan sudah selalu dibilang gosok gigi sehari minimal 2 kali setelah sarapan sama sebelum tidur malam. Oke. Setelah sarapan sebelum tidur, justru penting itu sebelum tidur ya dokter ya, sebelum tidur. Kenapa dokter? Karena soalnya kalau kita tiduran tidak ada aktivitas di dalam mulut, otomatis tingkat keasaman dalam mulut meninggi. Nah itu tadi bakteri, sisa makanan plus asam dan perjalanannya waktu itu akan menyebabkan karies. Oke, baik. Berarti memang sangat penting sekali ya pemirsa yang di rumah juga tidak boleh menyepelekan gitu ya dokter yang namanya karies ini. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.